Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah dari pengajian kita ini kita awali dengan pembacaan qasidah burdah. Mudah-mudahan duduknya kita, niat iktikaf kita akan dinilai dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat pahala, mendapat ridha Allah. Harapan kita yang pertama, mudah-mudahan keluar dari majlis taklim musalla al-muwahhidin ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kauni wa saqalain wal fariqaini min urbin wa min hajamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amiruna pada ahadun abara bi qawlina minhu wa lana amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Hamdan lillah wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Adfa'tu ghadabakum bila ilaha illallah
bila ilaha illallah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan para orang tua, para penyesepuh, jamaah dan pengurus mushola Al-Muwahhidin, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di mushola yang kita cintai ini, kita senantiasa dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita kembali mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada maghrib ini Allah begitu sayang sama kita, masih memilih kita sebagai hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, masih menganugerahkan kepada kita rahmat-rahmatnya, dan masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya. Saat ini atau malam hari ini, nikmat yang masih kita nikmati, yang masih kita rasakan adalah nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan dua nikmat yang sangat berharga buat kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, yang alhamdulillah dapat kita gunakan nikmat tersebut, baik nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman Islam, kita pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, ibadah-ibadah yang sedang kita perbuat, dan ibadah-ibadah yang akan kita niatkan dengan niat-niat yang baik, mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sampaikan kepada uswatul hasanah kita, kepada idola kita, panutan kita, imamul ummah wajul karamah, imamid dunya wal akhirah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya yang saat ini kita sedang berjuang dan berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di mushola ini. Di antara sunnah yang kita hidupkan, yang kita perjuangkan adalah silaturahim dan taklim pengajian. Ini adalah sunnah Nabi. Jadi ada dua sunnah Nabi yang kita perjuangkan, silaturahim dan taklim pengajian. Mudah-mudahan dengan perjuangan kita berangkat dari rumah untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi ini, kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan dikenal oleh Rasulullah SAW, akan diakui sebagai umatnya, dan kita akan mendapatkan syafaat ujmanya Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang saya hormati, sebelum kita mengkaji kitab ini, yaitu tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita baca Fatihah lebih dahulu. Mudah-mudahan berkah Fatihah, dengan karunia Fatihah kajian malam hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hajiniyah wa ala kulli niyatin sholiyah wa salamah wal barakah wal maghfirah wa hasil maqsud bil qabul ila hadrati Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, khususan al-marbal maqbullah mamajan masyura bin mama amsar rasulihi wa qurihi, khususan al-habib sayyid salim warata susulihi wa quri, khususan al-habib Salih bin Musyir al-Hamid Suritan Qurusurihi wa Qurihi, khususan al-Habib Abdurrahman bin Ahusagab Usurihi wa Qurushusan al-Habib Hamid bin Alwi bin al-Atas Usurihi wa Qurushusan al-Maral Maqullah Ki Haji Ahmad Syekh bin Haji Syian. Allahumma tawassana wa tawassana wa tawassana wa tawassahum bi rahmah wal maghfirah ويعين علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita alhamdulillah sudah berada di penghujung bulan Rajab. Nanti hari Sabtu itu tanggal 27 Rajab dikenal dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan saya akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Nanti ada 2 season, ada 2 bagian. Insyaallah malam hari ini akan saya jelaskan tentang latar belakang peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan malam Selasa depan akan saya jelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Jadi ada 2 bagian nih, latar belakangnya sama peristiwanya. Kenapa sampai Rasulullah SAW itu di Isra dan Mi'rajkan? Kenapa? Ada apa dan mengapa? Enggak langsung Allah itu mengisra dan mi'rajkannya. Mungkin dasar ayatnya sudah pada paham, sudah dengar ayat firman itu. Surat Al-Isra, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan seterusnya al-ayah. Subhanalladzi, maha suci Allah, asra yang telah menjalankan, abdihi hambanya, ai Nabi Muhammad SAW. Lailan itu malam hari. Malam hari itu diriwayatkan enggak sampai semalaman suntuk, artinya dari maghrib sampai subuh enggak, cuma sepertiga malam. Ada yang menyebut enggak lama Nabi Isra Mi'raj itu. Ketika Nabi berangkat itu Isra Mi'raj itu tempat beliau tidur itu sampai balik lagi itu masih hangat. Artinya enggak terlalu lama. Cuma kita harus paham kenapa Rasulullah sampai di Isra dan di Mi'rajkan. Yang kedua harus dipahami ada 2. Ada Isra dan ada Mi'raj. Kalau Isra itu adalah perjalanan malam hari dari Masjidil Haram di Mekah sampai Masjid Aqsa di Palestina atau Yerusalem. Kemudian kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa di Palestina sampai naik ke atas, Mi'raj. Mi'raj maknanya naik sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti season yang ketiga itu oleh Isra Mi'raj, yaitu sholat 5 waktu. Akan saya jelaskan nanti pada season yang ketiga. Jadi kita bagi season ini menjadi 3. Satu season latar belakang terjadinya Isra Mi'raj akan saya jelaskan malam hari ini. Nanti malam Selasa depan itu season yang kedua, peristiwanya, peristiwa Isra dan Mi'raj. Nanti yang ketiga oleh-oleh atau hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu sholat 5 waktu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mata Abu Thalib ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Latar belakang dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah diawali dengan mata Abu Thalib, wafatnya Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Ammu Rasulullah, pamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah Nabi namanya Abdullah, punya banyak saudara kandung. Di antara saudara kandungnya adalah Abu Thalib. Ada juga Hamzah. Di situ juga paman Nabi. Ada juga Abbas, paman Nabi. Jadi Nabi kita Muhammad punya paman banyak. Termasuk Abu Jahal tuh. Itu paman Nabi. Nah, Abu Thalib itu masih saudara kandungnya ayah Nabi Abdullah. Nah, Abdullah ini adalah paman Nabi alladzi hamahu, yang senantiasa melindungi Nabi. Sebab Nabi ini itu ketika meninggal ibunya itu Nabi diasuh oleh kakeknya namanya Abdul Muttalib, diasuh sama kakeknya. Nabi pas lahir sudah yatim, nggak punya ayah. Abdullah meninggal. Kemudian Siti Aminah memelihara kandungannya, menjaga kandungannya. Kemudian lahirlah Nabi kita Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun Gajah. Nah, setelah Nabi berangkat anak-anak, Nabi diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian kakeknya meninggal. Kemudian diasuh oleh pamannya namanya Abu Thalib. Nanti Abu Thalib ini punya anak namanya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini pamannya Nabi ini melindungi Nabi. Qadara istata'atahu min kufar Quraisy. Melindungi dari apa? Ini melindungi dari orang-orang kafir Quraisy. Sebab Nabi ini berdakwah itu luar biasa. Kalau kita nih barangkali berdakwahnya ngajak kebaikan itu ya paling nggak sampai mau dibunuh, atau kita kadang-kadang difitnah, ya biasa. Orang yang mengajak dan mengajar kebaikan banyak fitnah, itu biasa. Tapi Nabi Rasulullah SAW itu bukan hanya difitnah, tapi mau dibunuh, tuh dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Siapa yang melindungi? Yang melindungi adalah Abu Thalib. Meninggal di mana? Jadi begini, agak panjang tapi singkat. Karena Nabi itu menyebarkan tauhid Allahus Samad, Allahu Ahad, tiada Tuhan selain Allah. Itu orang-orang kafir Quraisy yang benci sama Nabi, yang nggak suka sama Rasul itu memboikot. Apa boikot? Boikot ini itu Nabi digiring ke sebuah lembah namanya lembah Si'ib. Digiring di lembah ini, kiri kanan gunung, enggak dikasih makanan, enggak dikasih minuman. Jadi itu dijaga tuh, enggak boleh keluar. Ya Allah, itu luar biasa ujiannya. Diboikot ekonomi, enggak boleh berdagang, enggak boleh komunikasi. Barangkali kalau punya HP diambil, enggak ada komunikasi tuh. Makanan juga enggak ada.
Ini orang-orang mukmin termasuk Rasulullah sebagai pemimpinnya kuat, luar biasa kuat. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ada yang nggak kuat. Nah, salah satunya saat itu Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggallah pamannya. Pamannya meninggal tuh. Jadi ini paman Nabi yang melindungi Nabi dari orang kafir Quraisy. Ini orang-orang kafir Quraisy ini itu banyak pembesar-pembesarnya takut sama Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini yang melindungi Nabi. Jadi dakwah Nabi ini itu didukung atau di-backing oleh Abu Thalib, paman Nabi. Ini paman Nabi Abu Thalib orang yang berwibawa, yang luar biasa. Tapi kemudian Rasulullah itu diboikot, tidak diberi makanan, tidak dikasih konsumsi, semuanya komunikasi diputus. Lama-lama akhirnya Nabi diuji dengan meninggalnya, wafatnya pamannya. Tuh. Sedih Nabi ini. Rafadu Abu Thalib as-sahadah qaul mautihi, ya Allah. Jadi meninggallah Abu Thalib. Orang yang melindungi Nabi meninggal, maka dalam kitab ini hazana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajaran sadidah. Nabi sedih dengan sedih yang sangat sedih. Tuh. Orang yang melindunginya, orang yang membentenginya, orang yang menjaganya dari serangan-serangan kafir Quraisy meninggal. Nabi sedih sesedih-sedihnya, nangis atas wafatnya, karena terkenang ala wafati ammihi, dia terkenang allazi kafalu mundu shaghirah, sejak kecil ini pamannya itu melindungi Nabi, diangkat jadi anak, diajak dagang ke Syam, diajak ke sini, diajak ke situ. Pokoknya Nabi ini merasa nyaman dengan pamannya Abu Thalib. Kemudian wahamahu bisababihi warujulatihi. Nah, ini Nabi juga dilindungi sama pamannya sejak anak muda, dari muda sampai beliau menikah itu dilindungi oleh Abu Thalib. Sedih, luar biasa sedih. Sama juga ini Abu Thalib ini pengganti ayahnya, ditinggal ayahnya. Nabi nggak ketemu sama ayahnya karena memang ketika kandungan Nabi ditinggal oleh ayahnya. Nah, ketika Nabi ini ditinggal oleh oleh pamannya Abu Thalib, ini hajanan sadida, sedihnya luar biasa. Kemudian sedih 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu masih diboikot tuh, masih diboikot. Ya Allah, itu perjuangan Nabi menyebarkan Islam, menyebarkan ketauhidan, menyebarkan agama Allah, ujiannya luar biasa. Lam yamud siwa sahrain. Kemudian selang beberapa bulan, disebutkan di sini 2 bulan. Setelah Nabi ditinggal pamannya Abu Thalib, 2 bulan kemudian itu masih sedih tuh. Illa wa najala hajan mujaddidan ala Rasulullah. Muncul musibah baru. Lebih sedih lagi Nabi. Apa itu? Bimauti Sayyidati Khadijah radhiyallahu anha. Meninggal lagi istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Pamannya meninggal sebagai pelindungnya, istrinya juga meninggal. Ya Allah, sedih. Nabi sedih, ditinggal pamannya sama ditinggal istrinya Siti Khadijah.
Wa hajjana Nabi alaihi salatu wassalam hujnan balighun ala jaujatihi. Nabi sedih, sama lebih sedih lagi dari ditinggal oleh pamannya. Ketika Nabi ditinggal oleh pamannya, sedihnya luar biasa, nangis. Ini lebih sedih lagi ditinggal istrinya. Ya sama kayak kita, istri kita meninggal atau siapa pernah ngalamin ini, itu betapa sedihnya. Nabi sedih, manusiawi, meneteskan air mata. Kenapa sampai sedih? Karena Siti Khadijah ini adalah awaluman amana bihi minan nisa, orang yang pertama beriman kepada Rasul dari golongan perempuan. Jadi orang yang percaya pertama kali yang beriman kepada Nabi dari golongan perempuan adalah istrinya Siti Khadijah. Jadi ketika Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril ketika di gua Hira, itu pertama kali Nabi ketemu malaikat Jibril. Kemudian mendapat wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu terjadinya di bulan Ramadan, tanggal 17 malam 17 bulan Ramadan. Belum ada puasa belum ada kewajiban puasa. Pokoknya Nabi itu mendapatkan wahyu, itu menggigil, pulang ke rumah itu menggigil luar biasa. Yang menyelimuti, yang merawat Nabi ketika itu adalah istrinya Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah waktu itu percaya bahwa ini adalah seorang Rasul, percaya kepada kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih yang kedua, ini Siti Khadijah adalah ummu banatihi, ibu dari anak-anaknya. Itu Siti Khadijah ini nanti punya anak banyak dari Nabi. Salah satunya adalah Siti Fatimah. Siti Fatimah ini adalah putra Rasulullah atau putri Rasulullah, ibunya adalah Siti Khadijah. Nah, nanti Siti Fatimah itu menikah dengan Ali bin Abi Thalib, itu anak pamannya itu tadi, yang tadi Abu Thalib tuh. Nanti Siti Fatimah itu menikah dengan Abu Thalib, punya anak namanya Hasan dan Husain. Itu menurunkan juriyah, keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib itu dari situ. Wardokna, dan Siti Khadijah lah yang menyusui anak-anaknya sampai kemudian itu besar. Sumiya jalikal am bi amil huzni. Nah, karena Nabi ditinggal oleh dua orang yang dicintai, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah, tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Bahasa Arabnya amul huzni, tahun kesedihan. Nabi itu lebih banyak menundukkan kepalanya, sedih, ditinggal oleh Abu Thalib dan ditinggal oleh istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimauti amu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujaku kufar ala Nabi. Itu pas meninggal pamannya, kemudian itu ditinggal istrinya, itu boikot orang-orang kafir kendor. Ya mungkin barangkali punya pikiran begini mereka tuh, wah Muhammad sudah ditinggal sama pamannya yang melindungi, udah nggak ada. Udah gitu istri juga meninggal, udah nggak apa-apa dikendorin tuh boikotnya. Jadi
orang-orang kafir berharap kalau sudah ditinggal oleh dua orang dicintai ini, Nabi bakal berhenti berdakwah, bakal nggak terusin dakwah Allah, nggak mungkin menjadi lagi karena udah ditinggal sama orang yang dicintainya. Fajaru fi ma'adatihi, itu sudah mulai apa tuh? Sudah mulai kendor logistiknya. Masih udah dikasih makanan, bisa komunikasi. Itu sama orang-orang kafir Quraisy itu boikotnya yang tadinya itu ketat dikendorin. Harapannya Nabi berhenti berdakwah. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah mutajihan ila Thaif. Lalu Nabi dari situ karena memang sudah diboikot dan sudah pokoknya nggak bisa pulang. Akhir Nabi menuju Thaif. Pengikut-pengikutnya itu ke Thaif karena di Mekah itu sudah bahaya. Jadi itu Nabi udah disingkirin, sudah diboikot di lembah Si'ib namanya, meninggal pamannya, meninggal istrinya. Nabi kemudian pergi meninggalkan Mekah menuju Thaif. Asa ayajida biha may yu'minu billah wa yadkhulu fi hadiratil Islam. Harapannya nanti di Thaif bisa menemukan orang yang beriman kepada Allah, bisa melindungi nih. Di Mekah udah nggak kondusif, udah dikepung, udah nggak bisa, udah udah diintimidasi, mau dibunuh, luar biasa. Nabi akhirnya pergi ke Thaif, hijrah ke Thaif. Apa yang terjadi di Thaif? Lam yastajiba ahli Thaif li da'watin Nabi. Sampai di Thaif, orang-orang Thaif, penduduk Thaif enggak terima. Bayangin tuh. Lagi sedih ditinggal oleh istrinya, termasuk pamannya. Di Mekah udah nggak bisa balik, udah nggak kondusif. Kemudian Rasul sama pengikutnya berangkat ke Thaif, berharap menemukan orang yang bisa melindunginya. Ada orang yang beriman kepadanya. Ternyata di Thaif, orang Thaif enggak terima. Sama orang-orang Mekah kafir Quraisy dihasut. Nanti Muhammad dan pengikutnya pengen ke Thaif tuh. Tolong jangan diterima. Jangan diusir aja. Dihasut sama orang-orang Quraisy. Bayang itu, sedih nanti. Nah, ketika sampai di Thaif, bukan sambutan yang didapetin sama Nabi. Bal ala aksi min jarikal aja wa asal aja. Itu mereka nolak Rasulullah sallallahu wasallam dengan penolakan yang menyakitkan. Waramuhu bil asjar. Nabi dilemparin batu. Itu pengikutnya baru nyampe pintu gerbang Thaif, itu batu berhamburan dilemparin Nabi. Ya Allah, itu dalam keadaan sedih, ditinggal pamannya sebagai penolongnya di Mekah, udah nggak ada lagi, istrinya meninggal, udah gitu nggak bisa balik ke rumah. Pengen ke Thaif, sampai di Thaif itu bukan sambutan yang didapatkan, malah sambitan batu. Waramku bil asjar hatta saladamu fi qadamihi syarifaini, sampai ngalir itu darah dari dua kakinya, kena kakinya itu sahabat itu lindungi tuh, badan Nabi lindungi tuh. Kalau kita dibentengin tuh sahabat, jangan sampai Nabi kena batu. Itu ada sahabat itu melindungi Nabi, kakinya kena, karena kakinya barangkali nggak kalingan, kena kaki Nabi.
hatta saladamu min qadami syarifata ini, itu Nabi ngeluarin darah dari kakinya. Itu batunya enggak kecil, wah segede-gede gini nih, batu dari gunung dilemparin. Itu banyak sahabat yang terluka parah batu-batu, tapi melindungi Nabi tuh supaya Nabi ini enggak terkena batu. Bayang itu. Nah, disitulah kemudian Nabi tambah sedih lagi kan. Jalasa Rasulullah SAW ila haitil kharijal baldah yad'u rabbahu. Itu Nabi masih kuat. Kemudian Nabi duduk, kemudian keluar dari perbatasan Taif tuh, antara Taif dengan Mekah. Yad'u rabbahu. Nabi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya begini, Allahumma ilaika asku dha'fu quwwati wa qillati hilyati. Ya Allah, kepadamu aku ngadu akan kelemahan kekuatanku, wa qillati hilati, dan sedikitnya semangatku. Udah jadi kendor nih semangat Nabi nih. Ditinggal sama pamannya, ditinggal sama istrinya, sampai di Taif itu ditempongin. Wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Dan aku itu disakiti oleh orang-orang yang Allah. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah ya Allah, dan engkau ada Tuhanku. Nabi ngadu tuh supaya diberi kekuatan. Doa Nabi diijabah. Ba'asallahu subhanahu wa ta'ala bi sina Jibril wa ma'hu malak jabal. Allah mengutus malaikat Jibril datang menemui Nabi yang kaki berdarah. Dan malaikat Jibril itu adalah pemimpin malaikat. Wa ma'ahu malak jabal. Itu di belakang malaikat Jibril ada namanya malak jabal, malaikat penunggu gunung namanya. Penunggu gunung ini, itu gunung-gunung di Taif itu ada malaikatnya yang nungguin. Nah, ngapain itu malaikat penunggu gunung? Yastamiru Rasul ayatiko jabalaini al ahli Mekah. Itu nawarin, ya Nabi, ya Rasul, saya ini adalah malaikat penguasa gunung. Ini gunung mau saya angkat. Ada 2 gunung mau saya angkat. Saya mau timpain ke penduduk Taif termasuk Mekah, penduduk Mekah. Saya mau saya ajab. Kalau kita kira-kira ditawarin malaikat, ya silakan. Iya, habisin aja. Itu Nabi enggak. Ya Allah, luar biasa. Nabi enggak itu. Para Nabi nolak. Jangan. Mereka itu enggak tahu. Mereka belum dapat hidayah. Tuh. Jadi ini disebutkan wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal arju ay akhrujullah min aslabihim may ya'budullah wa la syarika lahu. Bahkan mereka ini itu berharap kepada Allah nih. Ini mereka ini itu bisa mendapatkan hidayah gitu ini ya. Mudah-mudahan mereka ini yang nyakitin saya, yang nempongin saya dengan batu dapat hidayah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini seorang yang luar biasa. Udah dikepung di Mekah, diboikot, pamannya meninggal, istrinya meninggal, nggak bisa balik ke rumah. Kemudian berangkat ke Taif, di Taif ditempongin. Kemudian datang malaikat bantu, nggak mau, malah doa supaya mereka dapat
hidayah. Luar biasa nih. Jadi luar biasa nih. Ini ujian Nabi itu dalam berdakwah. Jadi kalau orang yang berdakwah itu ujiannya ya, kalau saya barangkali kecil ujiannya. Itu Rasul sampai ditempongin. Makanya berdakwah ini kita nih lillahi ta'ala. Ini janji Allah luar biasa kepada orang-orang yang memperjuangkan. Aradallahu azza wa jalla yuhabbiba ala abdihi wa rasulihi malaki yaumin anati wa ajal. Nah, itu ujian Nabi kan luar biasa nih. Tadi tuh pamannya meninggal, istrinya meninggal, di Taif ditempongin, darah-darah. Nah, ujian ini jadi bikin Allah itu kangen sama kekasihnya. Kangen, rindu nih. Ini kekasihku diuji di dunia dalam rangka menyebarkan mereka supaya ya'budullah wahdahu la syarika lahu, supaya mereka ini masuk Islam, dapat hidayah. Perjuangan yang luar biasa Muhammad itu membuat Nabi kangen. Membuat Allah rindu kangen kepada Rasulullah SAW. Nah, Allah itu kangen, dan Allah itu azza wa jalla ingin meringankan beban hambanya, ingin menghibur dari penderitaannya. Nah, kemudian fakanat rihlatul Isra wal Mi'raj di Rasulullah SAW. Itu akhirnya Nabi itu di Isra dan di Mi'rajkan sebagai hiburan. Jadi Isra dan Mi'raj itu hiburan, dan Nabi itu pengen diketemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu kangen dengan hambanya yang memang sudah diuji luar biasa dan ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, itu latar belakangnya. Latar belakang terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu adalah tadi tuh latar belakangnya. Dakwah Nabi yang luar biasa, diuji dengan meninggal pamannya, diuji dengan meninggal istrinya, kemudian hijrah ke Taif, ditolak, dilemparin batu, sampai sedih luar biasa, sampai malaikat Jabal itu turun tangan ingin mengajak orang-orang Taif, orang-orang Mekah termasuk, tapi ini Rasulullah menolak tawaran malaikat Jabal, malah berdoa mudah-mudahan mereka dapat hidayah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gara-gara itu kemudian Allah itu kangen sama hambanya ini nih. Tuh. Makanya kalau kita diuji sama Allah, ujian kita ya paling sakit. Ya. Nggak punya duit, masih ada di kantong tuh. Kadang-kadang kita diuji sama ekonomi, nggak punya duit, tapi masih ada. Saya lagi bokeh nih, tapi istri kita masih pakai apa? Emas. Berarti kan itu masih ada. Itu yang namanya Nabi mah udah luar biasa diujinya. Kita diuji mah, ya Allah, ujian kita mah paling sakit, paling nggak ekonomi, nggak punya duit. Itu gak masih banyak harta kita. Nabi udah nggak punya apa-apa. Udah ditolak di Mekah, di Taif ditolak, dilempari batu. Nah, akhirnya Nabi kangen, rindu kepada hambanya. Makanya kalau kita diuji sama Allah, itu pertanda kita dikangenin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian ini adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah pengajian kita. Jadi latar belakang terjadinya Isra dan Mi'raj ini nih, dari itu dari awal sampai ini. Nah, besok atau malam depan saya akan ceritakan tentang peristiwa Isra Mi'rajnya, dari mulai Nabi tidur di Ka'bah di Mekah sampai ke Isra di Palestina di Masjid Aqsa sampai Nabi Mi'raj.
Ya, kita baca Fatihah, kita doakan yang sakit. Siapa aja yang sakit nih, jamaah kita, tetangga kita, kerabat kita yang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah sehatkan. Dan yang sedang punya masalah, Allah berikan jalan keluar, Allah mudahkan dalam urusan-urusannya. Dan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, Allah berikan nur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa qul karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-sakirin hamdana'imin. حمدا نعما ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للكريم ولأجل سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا ورزقا واسعا مباركا من حيث لا يحتسب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa